Artinya apa? Ternyata sholat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu naiknya, ya, orang hamba menghadap Allah. Yang naik apanya, Bu? Hatinya naik menghadap Allah. Kita lagi sholat berarti kita mi'raj, ya. Nah, walaupun yang kita hadapi ya apa? Sejadah, tetapi hati kita nggak ke situ. Hati kita nggak ingat Allah. Apa yang kita ucapkan, kita seperti komunikasi dengan Allah. Allah lihat hati kita, ya. Bagaimana kondisi hati kita dalam sholat, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syariatnya nggak boleh ditinggal. Harus suci badan, pakaian dan tempatnya, harus beradab dalam sholat, ya. Bahwa nggak boleh semua maunya, ya. Nah itu untuk mendukung apa? Mendukung kekhusyuan sholat kita. Ya, intinya ada di dalam hati kita, tegaknya ada di dalam hati kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada cuma syariat kan ada. Tapi intinya adalah hati kita yang naik, ya, dari berbagai macam permasalahan dunia menghadap ke Maha Pencipta yang menciptakan dunia. Makanya kalau kita bisa memaknai sholat, insya Allah dunia gak masalah. Kenapa? Kecil dunia ini di hadapan Allah, apalagi kita, ya. Dunia aja di hadapan Allah kecil. Kalau kita menghadap Allah, pikirkan dunia, ya berarti sholat kita belum nyampe. Tapi tetap wajib dilaksanakan. Nah itu proses, ya. Proses, terus istiqomah sholat lama-lama juga Allah akan berikan karunia-karunia sir-sir sholat, ya, rahasia-rahasia sholat yang kita rasakan. Bagaimana sholat rasanya? Kalau ditanyakan setiap orang, ada yang sambil mampet karena takut dosa. Lalu ada yang sambil bosan-bosan sholat dulu gini-gini juga. Ya, makanya sholat itu ya pakai perasaan, pakai hati, ya. Kita lagi ngadep Allah, kok kita ini buruk, dengan kita meleng, ya. Ibu ngadep suami meleng itu dia suaminya kesinggung lah, ya. Makanya ya dimana ditanya, ya. Kalau kita emang benar-benar mau khusyuk, ya, hati kita ditenangin dulu. Kita benar memahami kita mau sholat, ya. Mau sholat beda-beda, ya. Kalau sholat wajib, makanya sholat 5 waktu itu sangat ditekankan harus dilaksanakan di masjid berjamaah bagi orang laki-laki. Karena apa? Saking pentingnya sholat wajib ini, dia apa? Dia dapat keutamaan, dia sholatnya naik, ya. Kalau sendiri satu ya pahalanya nggak ada, ya cuma satu. Ya, kalau berjamaah khusyuk nggak khusyuk dia akan dapat keutamaan 20 lebih derajat. Tinggal nanti hasilnya beda-beda, ya. Tapi plusnya jamaah itu adalah kebersamaan dalam rombongan. Ibu-ibu naik bis nih, ya. Ada yang tidur, ada yang menikmati perjalanan, ada yang ya profesional memimpinnya. Nanti nyebut jurang kayak barang. Menurunkan itu ada tempat-tempatnya, ya. Tempat pusat rahmat yang Allah turunkan satu, ya, di masjid-masjid Allah, terutama di Masjidil Haram di Madinah dan masih di yang lainnya. Di mana ada masjid, di situ Allah turunkan rahmat-rahmatnya, di situlah akan Allah berikan, ya, Allah tebarkan rahmatnya. Nanti dari jamaah itu akan membawa pulang ke rumahnya masing-masing, ke gangnya masing-masing, ya. Jadi kalau suami ibu sholat di masjid, rumahnya kebagian rahmat. Kalau suami ibu sholatnya di rumah, masjidnya kebagian masing-masing ibu, ya. Makanya ibu kalau punya suami arahin yang supaya ke masjid. Kalau ibu nggak ada perintahan ke masjid, ya. Kalau emang mau silakan, tapi bagusan di rumah, ya. Kenapa?
Ya kalau ibu berbondong-bondong ke masjid itu kan nanti kebanyakan kan bukan sama musuh. Ya, terutama orang laki. Ya. Aduh, makanya mendingan di rumah. Biarin suami ibu yang ke masjid. Nanti pulang ke orang ya iyalah, insya Allah nanti juga akan terjalin hubungan antar jamaah yang berbagai macam profesi. Kan insya Allah nanti kan apa rezekinya kan ada aja ya. Kalau nggak kelihatan kayak kemana sih tuh si Anwar ya, biasanya kumpul. Tapi kalau nggak kumpul ke jamaah, dia nggak ditanya orang mau hidup mau mati, mau sehat mau sakit pun orang nggak pernah kelihatan, orang nggak pernah lihat. Makanya dalam hal kita berjamaah itu banyak sekali fungsinya jamaah, terutama itu apa namanya mengambil rahmat-rahmat yang Allah turunkan. Itu tadi 27 rakaat udah jelas, mau nggak ada jaminan harus khusus salatnya enggak. Yang penting dia berjamaah. Salat jamaah 20 derajat lebih tinggi. Ya, ibu kalau punya ya majlis taklim, kalau mau berkumpul di majlis taklim, insya Allah ada rahmatnya. Saling berbagi, berbagi ilmu, belajar, saling mengingatkan dan sebagainya. Jadi tempatnya tempat-tempatnya. Kemudian tempat-tempat yang kebaikan. Sama juga tempat-tempat turun bala, iya tempat-tempat kemaksiatan. Mau dibilang, ya. Ketika orang berbuat dosa, kesialan bagi selain pelakunya. Al-zamu syukmun li ghairi fa'ilihi. Perbuatan dosa itu adalah kesialan bagi selain pelakunya. Ada hadis Nabi Muhammad, al-zamu syukmun li ghairi fa'ilihi. Perbuatan dosa itu adalah kesialan bagi selain pelakunya. Ada seorang anak berbuat dosa, yang berbuat sudah jelas dosa. Tapi yang ketiban siapa bu? Anak siapa itu? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Saudaranya siapa? Temannya siapa? Kampung mana? RT berapa? PT siapa? RW siapa? Semuanya kebagian. Ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, saudaranya apa lagi? Ya, tetangganya Pak RT, Pak RW semuanya ke bawah disebut kebagian siapa? Ya. Tapi kadang-kadang orang yang keras ya, orang yang bukan cuma nama dia yang berbuat, tapi semuanya yang kena azab emang dia doang semua. Jadi jelas-jelas itu sialnya selain pelakunya udah jelas dosa, tapi dia nggak tahu-tahu. Biar orang tuanya ustazah, guru, orang tuanya benar-benar kiai, dia tinggal di pesantren dan sebagainya. Ya kan banyak asumsinya kan, nyakitin. Itu ibadah kayak apapun nggak benar. Makanya ada hadis yang mengatakan biru abakum, nggak biru abakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anak-anak akan berbakti kepadamu. Ketika si anak kamu berbakti sama orang tua, bagaimana orang tuanya, perbuatannya sama orang tuanya dulu. Belum tentu perlawanan itu sifatnya fisik, tapi hatinya tidak ridho dengan orang tuanya, itu akan berdampak kepada anak-anaknya yang tidak mau berbakti kepada dia. Jangan buru-buru salahin anak. Kitanya nih sebagai orang tua, bagaimana sikap hati kita? Jangan merasa paling benar. Buktinya apa? Buktinya adalah anak-anak kita susah diatur, susah nurut, susah dibilangin. Introspeksi, kitanya dulu, jangan langsung anak buahnya orang tua, buahnya bapak, buahnya ibu. Itu amanah Allah. Kemana pun kita pergi sama aja, tetap amanah harus dipertanggungjawabkan. Kepada siapapun kita berguru, Pak Habib, mau ulama yang besar, mau sebut-sebut, enggak, amanah kita ini akan dipertanyakan. Itu bukan urusan kita. Pribadi kita yang diberikan amanah oleh Allah adalah orang tua kita harus berbakti. Ketika kita punya anak, harus kita urus, kita didik. Kalau dia tidak berakhlak, kita beri akhlaknya.
ketika kesalahan waktu dulu kita pernah berbuat salah sama orang tua, jadi kita berjamaah dengan orang tua, kita tidak bisa menegur perilaku orang tua, mohonkan ampun orang tua, ampun, kita bertobat kepada Allah, banyakin sholawatin diri kita ini supaya putus perilaku kita itu. Anak kita jangan sampai durhaka, anak kita jangan sampai seperti kita itulah yang dulu pernah jahat sama orang tua. Ya, jangan nyalain anak aja. Banyakkan orang tua karena lupa dulu dia bagaimana sikapnya sama orang tua, dia tidak introspeksi, anaknya yang sama. Padahal anak itu adalah anak bagaimana orang tua. Ya, makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ketika berkumpul berjamaah dengan orang tuanya, fa'awahu, orang tuanya menjadikan anak-anak itu diaudani, audasir, audumajisani, dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung orang tua. Dia taat, dia patuh, tergantung orang tua. Kemanapun kita pergi, tetap itu yang benar. Ketika seorang ibu meninggalkan anak-anaknya di rumah dengan pembantu yang paling canggih sekalipun, dengan siapapun, tidak akan tergantikan yang namanya kasih sayang. Itu anak akan menuntut pemimpin akhirat karena amanah dari Allah. Duit yang ibu cari keluar-keluar itu nggak ada artinya bagi anak. Kasih sayang tidak akan bisa tergantikan dengan materi. Ya, kalau sudah terlanjur ya taubatan, mohon ampun Allah, tebus dari ibu dengan kebaikan sebagai tanggung jawab seorang ibu atau seorang anak kepada orang tua. Jangan diterusin, kalau diterusin balah sial semua nantinya. Ya, hati-hati. Suatu kesalahan harus diperbaiki, jangan dibiarkan. Sama di dalam berjamaah, kalau ada orang yang rada-rada kira-kira nggak benar, ini harus diingatkan. Ya, nanti daripada merusak jamaah itu. Nah, disitulah ya kita saling mengingat, watawassaul bil haqqi, watawassaul bis sabr. Nah, kau menganggap dirimu suci, gak ada manusia yang suci kecuali yang disucikan oleh Allah. Kita ini tidak luput dari salah dan dosa. Makanya ketika kita saling mengaku salah, insya Allah gak akan terjadi yang namanya permusuhan. Tapi kalau masing-masing berebut benar, gak akan ketemu kebenaran. Ya, yang ada adalah permusuhan. Coba ibu sama teman masing-masing ngaku benar, ada musuh. Ini sudah salah semua. Ini juz'an. Menurut Nabi Waroh dan keluarga-keluarganya dengan 25 juz bagian. Bahkan dari Bukhari, Nabi Sa'id, Waqala derajat. Derajat itu kalau kita mengukur suatu lingkaran, sesuatu tempat itu di apa ya namanya, kemiringan ya, sesuatu benda ya. Jadi kalau 0 derajat kan datar gitu kan, naik 1, 2, 3, 4 ya. Jadi lingkaran bumi ini 360 derajat. Kalau 20 derajat kan kayak kapal mau take up ya, 30 gitu ya. Itu kalau orang bernyawa kayak kapal mau take off. Kalau sendirian 1 derajat ngoser, nggak naik. Sederhana aja, sampai kalau sederhana, jangan ngotot. Ya, atau juga jangan kelemesan. Ini malah, jangan. Kemana tak ngotot juga jangan. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, lebih cintanya kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada semuanya. Baru itu cinta yang akan melahirkan iman yang manis. Berbuatlah karena Allah. Ya, apapun yang kita perbuat karena Allah, tidak akan pernah kecewa. Dan jangan sekali-kali memulai perbuatan-perbuatan yang tak benar punya masa lalu. Ya, kalau yang baik-baik boleh diceritain. Dulu ibu masih muda, kalau ngaji hujan-hujan ibu masih berangkat, pakai berpisah.
sebut-sebutkan kebaikan orang yang sudah mati di antaramu. Baik sudah mati, baik-baiknya sebut ibu. Baku masamin, tapi cukupkan, jangan diceritain kejelekannya. Walaupun kita tahu ada jeleknya, jangan diceritain jeleknya, ceritain baiknya boleh. Tapi jeleknya jangan, ibu. Aduh keji banget orang udah mati diceritain. Oh, dia dulu balik tuh masih hidup. Kemudian, jadi intinya bahwa kita berjamaah ya harus saling mengingatkan atau sobat akhir atau ya, yang baik ya, yang sabar ya, yang benar, yang paling khair alias kalau ngomong yang benar, kalau nggak bisa ngomong benar mendingan diem ya. Ketika kita lihat teman kita salah ya jangan didiemin, diingetin, tapi cara ngingetinnya harus yang baik, jangan di depan umum. Jadi japri ya, jangan diguru ya. Saya benci ingetin diri kita begini kalau untuknya, ibu ya. Jadi kalau sholat jamaah sih itu urusan laki, yang penting itu tugasnya doronglah suami ibu, keluarga ibu yang laki-laki untuk ke masjid ya. Ibu sholat di rumah yang khusyuk, nanti enak ibu nggak kemana-mana, ibu dibagi pahalanya, dibagi rahmatnya dari masjid. Rumahnya ntar insya Allah penuh dengan kasih sayang ya. Tapi kalau ibu suaminya di rumah mulu juga ibu bosan. Saya senang menceritakan hikmahnya berjamaah aja. Yang penting kita bisa maknai berjamaah itu secara luas, bukan hanya dalam hal sholat. Suaminya meninggalkan anak, meninggal istri. Terus dari suami ini pun tidak adik dan kakak. Bilangnya dari keluarga yang laki-laki itu, anak ada warisan dari kakak Pak Ustaz. Warisan adik dan kakak ada. Ibu bapaknya sudah meninggal Pak Ustaz. Tapi sebetulnya dia itu hidup dia menikah Pak Ustaz. Jadi adik dari dan kakaknya itu dapat warisan dari kakaknya almarhum. Kakak itu ada di rumahnya sendiri Pak Ustaz. Dan terima kasih. Itu ada hak-hak yang wajib ya, diantaranya bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau ada berudul kalau itu yang aduk-aduk yang mendapatkan, kalau itu yang lain mahjub. Pokoknya dia ada istrinya, suaminya meninggal, adiknya ada anaknya, ya kakak adik saudaranya nggak dapet, mahjub itu terhalang tertutup karena dia punya istri, apalagi punya anak. Ya, kecuali si suaminya meninggal, dia nggak punya anak, ya. Nah, nanti baru saudaranya dapatkan. Ketika ada anak, ini mahjub semuanya itu. Kalau ada anaknya terhalang semuanya, ya. Kalau istri kan kebagian 1/8 dari harta dan berbeda ya, dibagi anak, laki 1, perempuan 4, dan atau laki ikul, perempuan ikul gitu ya. Nggak ada bagian kakaknya, adanya pamannya maju ya. Ya, makasih Pak Ustaz. Kedebatan agama juga bagian ya. Khusus nggak diterima ya. Itu gimana kita tahu, kita ngerasain apa kalau sholat itu diterima Pak Ustaz? Karena gini, udah niat mau khusyuk, tapi rakaat pertama aman, kedua aman, pas ketiga biar Pak Ustaz. Itu kalau kayak gitu gimana rasanya? Apakah naik atau enggak tuh sholat kita? Kekhusyuan itu relatif ya, kekhusyuan. Artinya apa? Jangan sama sekali kita nggak ingat Allah dalam sholat. Ya. Artinya, ya ketika kita sholat dalam kondisi normal biasa, tapi dalam kondisi kita ini banyak urusan, kadang-kadang kita takbirnya doang. Ingat Allah kita takbir, lebihnya ingat urusan. Ketika kita lagi galau, lagi rasa gelisah, susah untuk khusyuk.
Ya itulah nilai sholat kita di sisi Allah. Allah tak butuh sholat kita. Nanti sholat kita itu akan kembali kepada diri kita. Wujudnya apa? Amal-amal soleh yang kita lakukan di luar sholat. Ya, orang yang sholatnya khusyuk buktinya adalah amal-amal dia, amal soleh dia. Ya. Kita nggak bisa menilai kita sholat khusyuk 100%, nggak ada yang nyangkut. Karena pernah ditanya sama Nabi di antara sahabatnya, siapa yang bisa sholat khusyuk, ternyata nggak ada yang lulus. Sampai Sayyidina Ali udah dekat menjelang salam, ya itu ada karena ingat hadiah yang dinyanyikan Nabi pada sahabat. Saya menang ini gitu saja, kalau yang kita tahu hanya Nabi yang bisa khusyuk sebenarnya. Kalau kita disesuaikan sama diri kita, ya, ketika kita sholat ada lupa, ya sujud sahwi, ya itulah nilai sholat kita. Artinya apa? Yang penting kita sadar, ya, kita ini lagi sholat, ya. Jadi kehusyukan kita itu adalah kesadaran kita hadir hati kita dalam sholat. Itulah khusyuk kita. Seberapa lama tergantung kondisi kita. Ya. Artinya apa? Masalah diterima enggaknya kan itu urusan Allah. Tetapi kalau memang kita sama sekali enggak khusyuk, ada orang yang nilai sholatnya itu seperti apa? Seperti apa ya, toko gitu ya. Enggak naik sama sekali. Bahkan sholatnya itu dilemparin lagi kembali mandirinya dalam bentuk kayak bomba tuh nggak ada artinya, nggak ada nilainya, ya. Kita jangan sholat seperti itu, ya. Makanya jadikan sholat itu bermakna dalam kehidupan kita. Gimana? Ya maknanya adalah amal-amal soleh yang harus kita lakukan. Masalah keimanan kita kan nggak ada yang tahu selain diri kita dan Allah. Ini menambah enggak? Ya, rasa keimanan kita setelah kita sholat, kemudian amal yang kita bertambah baik enggak? Nah itu tanda kehusuan orang. Ya, amalnya semakin baik. Kemudian sholat yang kita lakukan, ya, itu rasanya gimana? Enak atau enggak? Ya. Nah itu kan tergantung kondisi hati kita. Ya sejauh itulah pemahaman khusyuk yang ada di diri kita. Walaupun khusyuk itu nggak jadi syarat, ya, atau menjadi khusyuk itu adalah, ya, keharusan dan anjuran yang harus ada di orang sholat. Nggak khusyuk pun ya, yang penting sholat. Ya, sebatas mana khusyuknya? Ya semampu kita. Ya apa yang kita baca. Kemudian harus tumanina. Kemudian juga harus ya benar-benar fokus. Ya semampunya diusahakan. Tapi memang mampunya seperti itu dia juga disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat. Makanya setelah habis sholat kita jangan lupa istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan saya ketika saya menghadapmu, saya lalai, saya berpaling, saya lupa, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya. Ya sudah, ya. Insya Allah ibu-ibu sudah menjalankan sholat lama. Saya rasa sudah terasa hasil berikan kepada diri kita. Contohnya kalau nggak sholat kayak enak kan? Ya udah. Itu udah dapat, ya udah dapat faedah sholat. Nah, enak kalau nggak sholat. Mau tidur juga bisa kan? Belum diajak kan belum sholat. Itu udah salah satu skill daripada orang yang membiasakan sholat. Kalau yang membiasakan sholat, dia nggak ada getaran apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa masuk bosok. Tenang biasa. Ya. Kalau Nabi diberi kesulitan, ya Allah berikan saya kehusuan, ya Allah berikan saya. Kalau kita khusus secara logika kita nggak bisa kita khusus. Ya, minta sama Allah. Sabar, nggak bisa kita minta supaya Allah berikan kesabaran. Ya. Kita nggak bisa apa-apa, karena emang la haula wala quwwata illa billah. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dalam khusus. Nanti sebatas mana khusus, itulah karunia Allah. Khairan min Allah wa jana syarran kami nafsi. Kalau baik dari Allah boleh jadi datang dari sendiri. Dan lebih mohon maaf di masalah yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.